selamat datang di channel Liasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Penantian dalam cinta, episode 19, Keputusan Johan. Assalamualaikum, ucap Johan saat datang ke rumah Nina. Johan menunjukkan sikapnya yang terlihat sangat tenang, meskipun saat ini Johan memiliki beban pikiran yang sangat berat. Waalaikumsalam, ucap Nina yang tersenyum ketika melihat Johan berdiri di depan pintu rumahnya. Mas Johan. Nina begitu sangat senang ketika melihat Johan yang datang ke rumahnya. Nina tidak mengerti dengan perasaannya saat ini, yang selalu merasa merindukan pria tersebut. Iya dek, Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mas pengen ngajak adek keluar sebentar, ucapnya. Iya mas, boleh, jawab Nina. Halimah yang baru datang dari belakang tersenyum ketika melihat Johan yang saat ini berdiri di ambang pintu rumahnya. Ada nak Johan, ucap Halimah. Iya nek, saya mau ngajak Nina keluar nek, ucap Johan. Iya nak, boleh, ucap Halimah tersenyum. Nenek, maaf ya, orang tua saya belum bisa ketemu sama nenek sekarang karena ada urusan mendadak yang membuat mereka harus kembali cepat ke Surabaya, ucap Johan menjelaskan kepada Halimah. Iya nak Johan, tidak apa-apa, ucap Halimah yang tersenyum. Kalau gitu, saya keluar sebentar ya nek sama Nina, ucap Johan yang berpamitan. Iya nak, tapi Nina ganti baju, ucap Halimah mengingatkan cucunya. Nina menganggukkan kepalanya. Nina ganti baju sebentar ya mas, ucap Nina yang tersenyum. Iya, jawab Johan yang memandang Nina. Apa mau tambah? Ucap Johan memandang Nina. Nina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baksonya enak mas, tapi Nina sudah kenyang, ucapnya. Johan tersenyum saat mendengar ucapan Nina. Johan menatap wajah gadis itu dengan tatapan sendu. Ada apa mas? Tanya Nina ketika melihat ekspresi wajah Johan. Sikap pria itu tidak seperti biasanya. Johan memegang tangan Nina. Johan mencium punggung tangan milik gadis tersebut. Mas sudah cerita sama papa dan mama tentang hubungan kita, ucap Johan yang tidak melanjutkan ucapannya. Mereka tidak menerima Nina, ucap Nina yang mengambil kesimpulan. Johan menganggukkan kepalanya. Nina tersenyum ketika melihat jawaban pria itu. Ya, tidak apa-apa. Nina juga sudah siap bila keluarga Mas tidak mau menerima Nina. Nina tahu Nina ini siapa dan Mas siapa, ucap Nina yang seakan ikhlas menerima keputusan dari Johan. Tapi Mas benar-benar cinta adek. Mas ingin mempertahankan cinta kita. Mas yakin kedua orang tua Mas bisa menerima hubungan kita nanti, ucap Johan meyakinkan Nina. Bagaimana cara Mas mempertahankan hubungan kita bila kedua orang tua Mas saja tidak setuju, ucap Nina. Mas akan menikah dengan adik, namun Mas tidak memiliki apa-apa setelah kita menikah. Semua yang Mas punya itu milik papa sama mama. Jadi nanti Mas akan mengembalikan semuanya. Setelah kita menikah, kita akan hidup sederhana menjelang Mas mendapatkan pekerjaan dan menerima gaji, ucap Johan menjelaskan. Nina diam saat mendengar ucapan pria itu. Nina menatap wajah pria yang saat ini duduk di depannya. Apa adik tidak mau menikah dengan Mas bila Mas tidak memiliki apa-apa? Tanya Johan memandang Nina. Nina sudah biasa hidup seperti itu mas. Nina tidak pernah khawatir tentang hidup apa adanya. Namun Nina mencemaskan Mas. Mas pasti tidak akan terbiasa hidup seperti itu. Jadi Nina tidak keberatan bila Mas tidak menikah dengan Nina, ucap Nina yang memandang Johan.
Nina memilih melepaskan daripada harus melihat Johan tidak memiliki apa-apa lagi bila hidup bersama dengannya. Mas benar-benar mencintai adik. Mas tidak bisa membayangkan bila Mas hidup tanpa adik. Mas tidak masalah bila kita harus hidup seperti apapun. Mas akan bekerja setelah Mas wisuda. Mas bisa bekerja sebelum wisuda, asalkan transkrip nilai Mas sudah keluar dari kampus, ucap Johan menjelaskan. Mas bisa memikirkan ini dulu. Mas nggak usah terburu-buru. Mas boleh lepasin Nina. Nina enggak akan marah sama Mas. Pernikahan itu tidak bisa dipaksa. Nina juga sangat tahu diri, Mas. Nina ini orang seperti apa? Pendidikan juga rendah, ucap Nina dengan mata yang berkaca-kaca. Nina tidak ingin egois dengan perasaannya. Bila adik bisa menerima kondisi Mas yang tidak memiliki apa-apa, Mas akan menikah dengan adik. Mas akan minta restu nenek, ucap Johan yakin. Nina menganggukkan kepalanya. Nina siap nikah dengan Mas, seperti apapun kondisi Mas. Namun, Mas harus pikirkan dulu sebelum mengambil keputusan, ucap Nina. Mas sudah mengambil keputusan, dan Mas ingin segera kita menikah, ucap Johan. Iya Mas, Nina mau, ucap Nina. Ada rasa bahagia, namun juga ada rasa sedih saat ini dirasakan oleh Nina, karena mengetahui bahwa ia tidak mendapat restu. Bagaimana keputusan kamu? Ucap Lukman yang memandang putranya yang saat ini duduk di depannya. Aku sudah putuskan, Pak. Aku akan menikah dengan Nina, ucap Johan. Lukman begitu sangat marah ketika mendengar apa yang dijawab oleh putranya. Wajah pria itu mengeras dan merapatkan giginya. Mama tidak terima, ucap Sabrina yang begitu sangat marah. Aku cinta Nina, ucap Johan. Kamu ingin mencoreng nama baik keluarga kamu, ucap Lukman yang sudah tidak mampu mengendalikan rasa emosinya. Lukman menarik kerah baju putranya. Keputusan aku sudah bulat, ucap Johan yang memegang tangan papanya. Kami tidak mau menerimanya, ucap Sabrina. Ma, Pa, izinkan aku membawa Nina bertemu dengan Papa dan Mama. Aku ingin Papa dan Mama berjumpa dengan Nina terlebih dahulu. Aku ingin Mama dan Papa mengenalinya, ucap Johan penuh harap. Johan masih tetap berusaha membujuk kedua orang tuanya. Kau tahu selama ini kami selalu menuruti keinginan kau. Semua ini salah kami, karena kami terlalu memanjakan kau. Lihat hasilnya, apa yang kami dapatkan. Kau dengan enaknya melawan dengan kami orang tua kau, ucap Lukman yang sudah tidak mampu menahan rasa marahnya. Wajahnya memerah, Lukman mengepalkan tangannya. Bila dia orang kelas bawah, kami masih bisa mempertimbangkan. Yang penting dia orang berpendidikan. Tapi sudahlah dia orang kelas bawah, pendidikan juga rendah, ucap Sabrina dengan suara yang terdengar keras. Aku sudah tidak bisa merubah keputusanku, ucap Johan. Semua yang kamu punya kembalikan, ucap Lukman. Johan memberikan kunci motor dan kunci mobil kepada kedua orang tuanya. Buku tabungan, ucap Lukman. Aku tidak bawa, nanti akan aku berikan, ucap Johan. Semua barang-barang kamu yang ada di kosan akan kami bawa, ucap Sabrina. Johan menganggukkan kepalanya. Silahkan, ucapnya yang kemudian beranjak dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Kamu lihat Johan, kamu akan merasakan akibat dari keputusan yang sudah kamu buat, ucap Lukman yang mengepalkan tangannya. Kita lihat Mas sampai kapan dia mampu bertahan, ucap Sabrina. Lukman begitu sangat kecewa melihat keputusan yang diambil oleh putranya. Putranya rela meninggalkan dan melepaskan semua harta yang diberikannya, asalkan dapat hidup bersama dengan wanita yang sangat disukainya. Sabrina menangis ketika melihat keputusan putranya. Dia lebih memilih wanita itu Mas daripada kita orang tuanya, kita yang membesarkannya.
ucap Sabrina. Biarkan saja dulu dia bermain dengan wanita itu, ucap Lukman. Sabrina menganggukkan kepalanya. Tapi aku ingin anak kita kembali. Mas, aku tidak ingin anak kita bersama dengannya. Aku tidak ingin wanita itu merusak generasi kita nanti, ucap Sabrina. Sabrina seakan tidak mampu menerima menantu dari kalangan orang biasa dan berpendidikan rendah. Mereka yang dari kalangan orang berpendidikan dan kaya raya memilih menantu dari kalangan menengah ke bawah dan juga berpendidikan rendah begitu sangatlah memalukan. Bersabarlah kamu, kita akan melihat Johan kembali ke tangan kita ketika dia meninggalkan wanita itu, ucap Lukman penuh penekanan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.